Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD seolah memberi sinyal volatilitas di 2024 ini. Apakah ini sudah tercermin di dunia usaha? Ya, saya kira yang disampaikan oleh OECD itu masih wajar saja ya. Jadi kalaupun turun dari 5,2 menjadi 5,1 itu masih wajar menurut saya. Karena memang faktanya tahun 2023 ini kan pertumbuhan ekonomi kita kan di bawah target ya. Target kita 5,3, tetapi faktanya kita saksikan angka yang terjadi adalah 5,05 ya. Ini memang masih lebih rendah dibandingkan katakan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang lalu. Nah, kondisi ini memang ada beberapa hal yang patut kita lihat. Pertama adalah situasi global yang tahun 2003 lalu menjadi fakta, dan kemungkinan juga tahun 2024 ini dalam waktu dekat ya, katakan sampai semester pertama ini masih belum ada perbaikan yang signifikan ya. Kita masih berharap pada semester kedua nanti tahun 2024 itu akan lebih baik ya. Dan memang pada waktu yang lalu ya, masalah El Nino, masalah perubahan iklim itu saya kira menjadi persoalan yang serius ya. Dan tentu masalah situasi geopolitik global ya, ada masalah di di Palestina, Israel, dan kemudian juga perang di Rusia, Ukraina, itu semua akan mempengaruhi kondisi itu. Nah, kondisi ini kelihatannya masih akan tersisa pada tahun 2024 ya. Apalagi secara domestik memang kita pun tahun ini juga kebanyakan belum terjadi perubahan yang agresif gitu ya. Kita melihat pemilu, misalnya pemilu juga spending untuk pemilu itu juga tidak seperti yang kita duga sebelumnya. Apalagi tahun pemilu ini kan Februari ya, sebagian besar pengeluaran itu sudah dilakukan pada tahun lalu. Gitu. Ini adalah hal-hal yang saya kira mempengaruhi kondisi ekonomi kita pada tahun 2024 ini. Baik, tapi sejauh ini seperti apa ekspansi yang dilakukan pengusaha? Kalau pengusaha itu saat ini kan tidak akan melakukan pergerakan yang agresif ya. Mereka cenderung melihat kondisi dan itu memang siap-siap ya, tetapi tentu melihat perkembangan situasi baik itu global maupun domestik ya, istilahnya itu dikenal dengan wait and see. Itu saya kira dilihat ya, pertama apakah memang situasi global itu akan mengalami perbaikan signifikan atau masih so-so saja seperti juga tahun-tahun lalu. Kemudian di sisi domestik kan kita pemilu ini ya mudah-mudahan berlangsung dengan aman, tertib, tidak ada kegoncangan sosial yang tentu mempengaruhi ekonomi. Semua itu tentu menjadi pertimbangan bagi teman-teman pelaku usaha untuk tidak melakukan kegiatan yang agresif ya pada awal-awal tahun ini. Baik, tapi sampai kapan tidak akan melakukan tindakan yang agresif? Apakah setelah sudah keluar hasil dari pemilu atau mungkin setelah pemilu dilakukan di 14 Februari nanti, ini pengusaha sudah mulai bisa kembali lagi agresif? Pemilu tentu menjadi salah satu pertimbangan ya, terutama dari sisi domestik. Tapi dari sisi global tentu kita kan banyak faktor yang mesti kita lihat ya, terutama faktor geopolitik, seberapa jauh perkembangan di Timur Tengah itu nanti apakah semakin meluas ataukah menurun. Itu tentu menjadi pertimbangan juga, karena betapapun juga ekonomi kita kan bukan ekonomi yang berdiri sendiri. Kita itu terikat secara global, ada kaitan Indonesia dengan negara-negara lain ya, sehingga apapun yang terjadi di luar sana juga mempengaruhi kita. Di dalam negeri pemilu iya, tetapi kan bukan hanya itu ya. Kita masih lihat nanti bagaimana ada dampak katakan kebijakan ekonomi, kebijakan moneter yang dilakukan oleh
oleh Amerika, terutama dengan The Fed itu arahnya seperti apa ya, sehingga itu tentu akan mempengaruhi juga kebijakan moneter di dalam negeri gitu. Baik, bagaimana dengan daya beli masyarakat? Apakah Anda melihat sudah terlihat ada perbaikan di awal 2024 ini dibandingkan dengan di 2023, di mana kita lihat konsumsi masyarakat terpantau melambat? Ya, konsumsi tahun lalu itu masih juga belum berkembang secara signifikan ya. Padahal kita tahu yang namanya konsumsi ini mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap GDP kita. Itu lebih dari 56% ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita itu ditarik oleh konsumsi rumah tangga. Sementara konsumsi rumah tangga ini apa namanya tidak menggeliat secara nyata ya. Nah, karena itu tahun ini kita berharap agar konsumsi itu bisa lebih ditingkatkan ya dengan cara meningkatkan daya beli dari masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat menengah ke bawah. Yang kita tahu memang yang kelompok atas itu cukup signifikan, tetapi kelompok menengah ke bawah ini saya kira jumlahnya sangat besar, itu menentukan seberapa besar kontribusi dari konsumsi domestik terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karena itu, apa namanya, upaya untuk mendorong daya beli masyarakat itu sangat-sangat diperlukan. Ya. Bansos misalnya, bansos itu adalah penting bagi upaya meningkatkan daya beli. Ya. Bansos ini tentu harus dimaknai itu adalah kebijakan dari negara, kebijakan dari pemerintah bersama DPR. Ya. Asal muasal dari uangnya itu juga dari rakyat, jadi harus dikembalikan kepada rakyat. Oleh karena itu, bansos ini sebaiknya memang jangan dikait-kaitkan dengan kegiatan politik gitu, tapi memang dilakukan sesuai dengan jadwal, tepat sasaran kelompok yang memang sangat memerlukan bantuan dari pemerintah agar kemudian menimbulkan daya beli, karena daya beli itu menjadi faktor yang bisa memperbaiki posisi ekonomi kita di tahun 2024 ini.